bila mana melekat benar-benar Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, insya Allah, apalagi di Lambari, la ilaha Indonesia akan semakin kuat dalam pertahanan nasional. Indonesia akan semakin kokoh dalam dunia ekonominya, dalam dunia pertaniannya. Kita sudah banyak ketinggalan. Coba kita bangga sedikit. Ya terlalu banyak lah. Bangga tidak menjadi bangsa Indonesia. Merasa memiliki tidak bangsa Indonesia. Ganti nama jamunya, jangan jamu Bangkok. Katesnya bukan kates California. Itu hidup di Indonesia, tumbuh di Indonesia. Tunjukkan ekonomi kita semakin maju nantinya. Ironi menurut saya tentang pepaya California. Seolah-olah kita bangsa Indonesia, mengapa pepayanya masih pepaya California? Nanti saya setel, kemudian akan saya jelaskan. Sebenarnya pepaya California itu apakah memang berasal dari California, atau sebenarnya pepaya kita? Sahabat, ada orang yang paling sok, seolah-olah paling Indonesia, paling nasionalis, namun ternyata justru mungkin karena ketidaktahuannya atau disengaja malah melarang orang untuk mencintai produk Indonesia. Kali ini dikupas tuntas, orang yang paling sok ini ya dikasih pelajaran penting oleh Kiai Haji Ubaidillah Tanamunji, bahwa apa yang diserukan Mbah Lutfi ini justru melarang seseorang untuk mencintai dan membudidayakan karya asli bangsa Indonesia, ya, karya asli anak Nusantara. Inilah orang yang benar-benar sok. Memang sok, paling sok sendiri. Kita lihat, sok paling sufi. Namun apa? Ketika memimpin Jatman, justru seolah-olah tidak mau diberhentikan. Karena ketika tidak lagi menjabat, malah membuat organisasi baru. Seperti tandingan Jatman. Langsung membuat Jatma Aswaja. Yang sebelumnya juga membuat Patman, ya, yang tidak laku mungkin, ya, akhirnya terus membuat Jatma Aswaja. Ini orang paling sufi. Ketika tidak terpilih lagi menjadi ketua, lalu membuat sendiri. Ya. Coba orang yang seperti ini mau layak dijadikan sebagai panutan. Kali ini mari kita lihat, ya, bagaimana Kiai Haji Ubaidillah Tanamunji menyadarkan Mbah Lutfi ini. Semoga bertaubatlah dari apa yang beliau sampaikan, ya. Makanya jangan sok tahu gitu loh, ya. Jangan sok tahu, harus ya dilihat dulu gitu loh, ya, mengenai ini. Mari kita sahabat, mari kita lihat, ya. Dr. Ubaidillah Tanamunji menyampaikan. Mari. Saat di Masjid Istiqlal tanggal 10 kemarin viral di banyak sosial media, dan dengan mudah kita mengakses untuk mendengarkan ceramah Mbah Lutfi. Tentu ada hikmah, tapi juga tidak sedikit banyak catatan-catatan, komentar para akademisi, para aktivis, para santri. Dan itu sesuatu yang bisa dipahami, karena sosok Mbah Lutfi yang sudah menjadi public figure, sehingga semua orang ingin memperhatikan dari apa yang disampaikan. Tentu banyak perhatian tertuju pada Mbah Lutfi, memiliki motif yang berbeda-beda. Termasuk ada catatan penting yang ingin saya sampaikan di tiga kebangsaan itu, diantaranya kan tentang penguatan pangan. Dan di situ ada ironi menurut saya tentang pepaya California. Seolah-olah kita bangsa Indonesia, mengapa pepayanya masih pepaya California? Nanti saya setel, kemudian akan saya jelaskan. Sebenarnya pepaya California itu apakah memang berasal dari California, atau sebenarnya pepaya kita, hasil
budidaya atau hasil kerja akademik ilmuwan kita yang telah berhasil membuat perpaduan sistem tumbuhan yang kemudian muncul pepaya yang kita kenal dengan pepaya California. Sebenarnya sudah banyak yang menjelaskan, tapi nanti akan saya jelaskan. Yang pada intinya pepaya California itu bukan dari California, seperti yang disampaikan oleh Mbah Lutfi. Seolah-olah itu bukan produk pribumi. Padahal sebenarnya itu produk pribumi ilmuwan dari IPB. Nanti akan saya jelaskan, tetapi sebelum saya jelaskan, mari kita dengarkan terlebih dahulu. Bila mana melekat benar-benar Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, insya Allah, apalagi dilabari. La ilaha il, Indonesia akan semakin kuat dalam pertahanan nasional. Indonesia akan semakin kokoh dalam dunia ekonominya, dalam dunia pertaniannya. Kita sudah banyak ketinggalan. Coba kita bangga sedikit. Ya terlalu banyak lah. Bangga tidak menjadi bangsa Indonesia. Merasa memiliki tidak bangsa Indonesia. Ganti nama jagungnya jangan jagung Bangko. Katesnya bukan kates California. Itu hidup di Indonesia. Tumbuh di Indonesia. Tunjukkan ekonomi kita semakin maju nantinya. Seolah-olah katesnya ini, kates California itu seolah-olah bukan dari Indonesia, dari California. Disuruh ganti. Bukan, itu kates California itu bukan dari California, itu kates Indonesia itu. Itu meskipun namanya mengacu pada California, sebenarnya adalah hasil pemuliaan tanaman asli Indonesia. Saya ulangi lagi, hasil pemuliaan tanaman asli Indonesia, tepatnya dari Institut Pertanian Bogor. Nama aslinya tadinya, pepaya California ini nama aslinya adalah Kalina. Nah, singkatan dari California Indonesia. Dan ini dikembangkan oleh Profesor Dr. Insinyur Sriani Suci Prihati, MS. Saya ulang lagi, pepaya California itu aslinya itu adalah pepaya Kalina, singkatan dari California Indonesia. Dikembangkan oleh Profesor Dr. Insinyur Sriani Suci Prihati, MS. Dan tim dari Pusat Kajian Hortikultura Tropika IPB. Nah, ini pergeseran nama menjadi pepaya California. Ya, itu terjadi karena para distributor dan pedagang itu menggunakan nama yang lebih familiar dan mudah diingat, dan dianggap lebih memiliki marketing table atau dianggap lebih bisa menjual pasar. Nah, maka disebut California. Tapi sebenarnya itu betul-betul pepaya asli Indonesia itu. Lah, sejarah pepaya California itu asal-usulnya bukan, jadi clear ya, pepaya California itu bukan berasal dari California, Amerika Serikat, melainkan hasil penelitian dan pemuliaan di Indonesia. Hasil persilangan antara pepaya asal California dengan pepaya lokal Indonesia. Nah, tadi sudah saya sebutkan, penelitian ini dilakukan oleh sekaligus pemuliaan dilakukan oleh Prof. Dr. Insinyur Sriani Suci Prihati dan tim dari PB. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kok bisa bergeser dari Kalina menjadi California? Ya biasa toh, para distributor itu untuk kepentingan pemasaran. Nah, keunggulan pepaya California memiliki berbagai keunggulan seperti rasanya manis, daging buah tebal, bentuk lonjong, dan tahan lama. Karakteristik buah ini memiliki kulit hijau tebal, daging buah berwarna merah muda, dan lubang di bagian dalam berbentuk bintang 5. Saya termasuk pembudidaya pepaya California. Saya petani pepaya, selain memang ngajar di UIN Wali Songo Semarang, di Fakultas FITK, dulu tarbiyah, sehari-hari di luar kesibukan saya di UIN, juga ngajar di pesantren, juga petani pepaya saya. Kalau dilarang menanam pepaya California, ya waduh, mengurangi kesibukan saya itu. Enaknya, California itu enak dan cepat, dan enak, manis. Yang dijual di Alfamart, supermarket itu rata-rata California. Nah, jadi saya perlu klarifikasi ini. Saya kira tidak perlu melarang menanam California. California itu produk Indonesia, bukan California Amerika Serikat. Bukan itu ya. Hanya untuk klarifikasi saja. Terima kasih. Sahabat, teman-teman, saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, ya, sudah kita simak bagaimana penjelasan Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji mengenai apa yang disampaikan oleh Mbak Lutfi di zikir kebangsaan di Masjid Istiqlal, ya, yang begitu banyak hal-hal yang kejanggalan yang disampaikan
oleh Mbak Lutfi ini, termasuk kemarin yang sudah kita ulas bahwa juga salah menyebutkan membasuh telinga atau mengusap telinga itu disebut sebagai rukunnya wudhu, ya, yang sangat lucu sekali, ya. Memang orang kalau ini ya sahabat, ya, perlu kita sadari bahwa kesombongan itu pasti akan direndahkan. Siapapun yang merasa lebih tinggi dari yang lainnya, merasa lebih alim dari yang lainnya, ya, merasa paling di atas yang lainnya, pasti akan direndahkan, akan dihinakan sehina-hinanya. Ini sudah dibuka semuanya, ya. Ya memang sudah waktunya untuk dibuka, karena kesombongan yang seolah-olah yang dibalut dengan kelembutan ini lebih bahaya ternyata, ya. Yang kita dulu kita semuanya pasti menganggap orang yang paling nasionalis, orang yang paling lembut, ya. Namun ternyata, ya, banyak sekali, termasuk yang masih panas, termasuk KRT Sumodiningrat, itu jelas ada tanda tangan beliau yang tanda tangan tentang makam KRT Sumodiningrat yang ada di Semarang itu. Dan juga ketika Kiai Haji Marzuki Mustamar juga membuka secara terang benderang menjelaskan bahwa kesalahan memaknai laqad ja'akum yang dilakukan oleh Mbak Lutfi, ya, juga viral video itu. Banyak sekali yang memang sudah waktunya, ya, cukup lama dibiarkan kesombongan, Allah pasti akan merendahkan pada waktunya, ya, pasti inilah waktunya. Makanya mari kita buka mata kita lebar-lebar, buka kuping kita lebar-lebar, agar kita tidak terbujuk oleh rayuan-rayuan yang justru merugikan kita semua. Ya sahabat, mari kita terus pantengin masalah polemik nasab ini yang terus alhamdulillah membuka wawasan kepada kita semua dari hal-hal yang hanya tidak sekedar nasab yang terbuka, semuanya kepalsuan-kepalsuan yang ada semuanya terbuka lebar, ya. Orang yang dituduh PKI ternyata yang menuduh PKI ternyata leluhurnya ada yang sebagai gembong atau terlibat kasus PKI, ya. Ini akhirnya terbuka juga. Yang selama ini apalagi PWILS disebut-sebut, di belakangnya ada yang menyebut neo PKI atau apa, pada akhirnya akan terbuka siapa yang PKI, ya. Watak PKI itu di mana dan siapa yang mirip dengan PKI itu. Ya, kelakuannya mirip PKI itu siapa, gitu ya saudara. Kita semua pasti akan tahu semua itu dan pasti akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kezaliman tidak akan dibiarkan terlalu lama.